Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala jalla wa ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita semuanya mensyukuri kenikmatan Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang diperintah oleh Allah untuk bersabar. Karena banyak tantangan pada kesempatan situasi sekarang ini. Bahkan tadi malam saya mendapat informasi dari saudara saya di Bogor, itu sekeluarga sedang sakit semuanya. Kata sakit dalam situasi semacam ini benar-benar membuat sebuah tanda tanya besar. Dan itu betul-betul situasinya saya hanya mampu mendoakan. Ini keponakan mempunyai anak dua. Dua-duanya sakit. Ibunya sakit. Mertua, dua-duanya bapak ibu mertua sedang sakit. Ibunya malah opnam di rumah sakit. Suaminya baru saja mutasi dari Bogor ke Jogja. Sekarang suaminya di Jogja. Saya Masya Allah gitu. Saya menceritakan ini ibu semuanya bukan apa-apa, hanya sekedar sesuatu akan menjadi ringan kalau dibandingkan, sesuatu akan menjadi banyak kalau dibandingkan, sesuatu akan menjadi sedikit kalau dibandingkan. Problematika yang sedang dialami oleh saudara kita, katakan begitu saudara kita, adalah hal yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ada lagi berita, macam-macam sekali berita sekarang ini, dengan cepatnya berita beredar, ada orang sekeluarga kena COVID semuanya. Ya. Bapak, ibu, anak, menantu, cucu, semuanya kena COVID semuanya. Itu ada. Bahkan kemarin kita terhenyak betul-betul. Saya merasakan satu kesedihan luar biasa. Namun yang kita sedihkan adalah yang paling berbahagia. Siapa? Yaitu Syekh Ali Jabir. Kita sedih, ya Allah, orang sebaik itu, sepinter itu. Dia yang telah memberikan motivasi sekian banyak penduduk Indonesia untuk menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kan beliau yang merangsang kita semuanya untuk hal-hal macam ini. Di satu pihak kita terhenyak. Bahkan ada yang mengatakan, inikah tanda-tanda kiamat? Yaitu diambilnya para ulama. Yang tanda-tanda kiamat itu bukan diambilnya agama Islam, tidak. Diambilnya para ulama. Ulama-ulama yang hebat-hebat ini
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Nah, karena itulah ibu-ibu yang saya hormati, di satu pihak saya ngematin tadi kita sedih mendengar beliau almarhum, semoga diampuni oleh Allah, Syekh Ali Jabir ini. Namun di satu pihak kita juga harus memahami bahwa beliau sekarang adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Jawabannya gampang. Siapa yang melakukan perjalanan paling senang? Mereka yang paling banyak bekalnya. Siapa yang paling sedih? Yang paling sedikit bekalnya. Dan Ali Jabir, Syekh Ali Jabir ini insyaallah yang kita sudah mengetahui bekalnya sangat banyak. Kita belum apa-apanya, kan gitu. Kita pengajian bisanya di suatu semacam ini, bisanya hanya sebulan sekali. Itu pun nek sempat. Ini mungkin ada di antara teman kita yang nggak sempat. Ada yang mungkin kurang sehat dan lain sebagainya. Belum lagi nanti sampai di tempat pengajian setan mengikuti kita, kan ya? Dari rumah setan tuh ngintil terus. Ngintil bahasa Jepang itu. Ya. Dan sampai di tempat ini kita juga terus didekati oleh setan itu. Sehingga banyak di antara kita yang ikut pengajian tapi kondur, belas nggak mendapat apa-apa. Ini adalah miniatur hidupnya. Kemudian secara keseluruhan, secara makronya, saya tadi menyampaikan anak satu kelas 30 orang. Satu kelas ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 24 25. Satu kelas 25. Gurune podo, saya masuk loh, saya hitung loh ya. Gurune podo, pelajarannya sama, waktunya sama, ruangnya sama, semuanya serba sama, bahkan snacknya sama. Kalau nggak percaya buka. Ya. Semuanya sama. Di kelas juga begitu. Sebuah kelas siswa isi 25, gurunya sama, kelasnya sama, waktunya sama, pelajarannya sama, di sekolah yang sama, keterangannya sama, pas ulangan hasilnya beda itu. 30 anak atau 25 anak dikasih soal ujian, ada yang nilainya 100, ada yang 80, ada yang 70, ada terus. Dan ini semuanya apa yang sedang kita alami. Ibu, agama kita sama. Allahnya sama. Nabinya sama. Waktu kita beribadah sama. Sholatnya sama. Semuanya serba sama. Kita juga membaca Al-Quran. Kita juga membaca hadis. Kita juga berusaha memahami semuanya itu. Tetapi dalam kesempatan terakhirnya besok kita enggak sama. Jujur 25 berapa yang masuk surga? Kan kita baru sampai pada harapan no ya, muga-muga nyong klebu kan gitu. Tapi kata-kata muga-muga seringkali tidak diikuti dengan realisasi. Banyak setiap orang pengen ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, tapi maksiat terus berjalan. Duh Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu ya Allah, tapi benci terhadap orang tetap. Tukaran masih, gelendengi orang terus, dan lain sebagainya.
Sehingga ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita bersama-sama. Sekarang fungsi mengapa kita bertemu sekali lagi adalah untuk evaluasi. Apa evaluasi? Yaitu mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena wajib. Quran yang mengatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei, orang-orang yang beriman, kamu bertakwa kepada Allah. Terus Allah menjelaskan, sing kaya apa takwa? Kalau kita tidak bisa merealisasikan, kita bukan orang yang bertakwa. Apa realisasi takwa? Allah mengatakan, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighat. Koreksi dirimu. Apa yang kemarin kamu sudah lakukan? Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini apa namanya yang harus kita pahami terus. Sedikit saja kita melakukan perbuatan baik, ada pahalanya. Sedikit saja kita melakukan perbuatan jelek, ada balasannya. Kemudian kita berusaha melakukan kebaikan terus-menerus. Namun jangan lupa bahwa kalau kita tidak punya ilmu dan koreksinya, bisa entek di jalan. Habis. Kenapa? Itu tadi. Di satu pihak kita menyalakan api, di lain pihak kita nyirami api. Kapan api menyala? Gak pernah. Gitu. Sehingga ibu-ibu bersama-sama saya mengatakan begini, Pak. Kita harus tahu benar apa yang dinamakan dengan syawaidul iman. Syawaid ini namanya syawaid itu penghalang-penghalang. Yang menyebabkan kita terhalang, iman kita, amal ibadah kita terhalang, tidak bisa sampai di hadapan Allah, adalah hal-hal yang harus kita sama-sama pahami. Apa Bu di antaranya Ibu? Di antaranya adalah al-hasad. Nggih. Waalaikumsalam, mangga-mangga. Al-hasad. Dengki. Ini beberapa kali kita sudah membahas. Nggih, kedengkian. Ini penyakit yang bisa melanda siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hasada ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya hasad, dengki, delok wong seneng susah, delok wong susah seneng, melihat ada orang keleru melu keleru. Yang kemarin dulu pernah saya contohkan di pengajian, orang ngantuk keleru gak? Keleru kan? Sing ngrungokke sing mirsani melu keleru. Ini kesalahan kita. Gitu. Ono di sebelah sana, nggih, Bu Ani sedang ngantuk misalnya ya. Kemudian saya jawil Pak Fuad, ini Mas Fuad namanya, orang paling ganteng di Madukoro. Ya. Saya bilang sama Mas Fuad, delok iki sing nang pojok kulon kidul. Wong ngantukane pol njleni pol. Dosa enggak saya? Mas Fuad dilalah podoe karo saya. Oh kuwi lho ketake wonge lho nganu Pak Haris, ngantukan temen. Manyen kaya ngono mending gen ngono sebagainya. Ibu, yuk kita koreksi. Pernahkah panjenengan melihat ada orang keliru, panjenengan ikut keliru? Jangan salah, ini dengki namanya. Nggih. Pernahkah kita semuanya melihat ada orang senang malah kita susah? Hati-hati, dengki namanya. Dengki namanya. Ada orang merasa dirinya tidak cantik, melihat orang cantik sengit. Itu ada.
Gitu. Dan ada orang mempunyai rasa dirinya cantik, melihat orang yang tidak begitu cantik, melecehkan dan menghina meskipun tidak menggunakan kata-kata yang ndelok buka iki nek anggo-anggo mesti wagu malu. Ha wong kudunge wernane kuwe ngono kaya ngono kedomblak-damblek kaya ngono. Di batin. Ini yang namanya hasad itu adalah rusaknya hati. Ini namanya syawa'id. Syaudah, penghalang, duri yang menyebabkan amal kita tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah ikut ujian? Pernah ikut ujian? Pernah panjenengan garap soal PD man nek nyong aran iki bener lho, jebul salah, pernah? Hati-hati. Kita semuanya sedang mengamalkan namanya ujian Allah. Ketika kita melakukan apa, ujar wis apik banget, wis bener banget, jebol sampai di sana nggak ada catatan. Kenapa? Karena adanya syawa'id. Gitu. Yang namanya al-hasad ini diantaranya. Kemudian yang kedua al-ghadab. Marah. Hati-hati, Bu. Siapa yang bisa ngundat-undat? Biasanya orang marah. Makanya saya jujur saya mengatakan semua ini jangan panjenengan mau melihat bahwa jaru api dewek. Enggak. Sekali lagi kita sama-sama, Ibu. Saya tidak pernah merasa lebih hebat daripada panjenengan. Kita sama-sama persis. Saya memuji panjenengan yang memang perlu saya puji. Gitu. Tetapi mungkin suatu ketika saya juga mengkritisi panjenengan. Nah, kembalikan panjenengan juga mengkritisi saya, Pak Aris, bahwa panjenengan mau josok kaya ngene. Yes, silahkan. Sama-sama. Nah, ibu-ibu sekalian. Pernah Ibu panjenengan kecelik ketika mengerjakan soal di sekolahan dulu, ujar nilai soal katakan 10 itu gua sak folio lengkap Bu, kebak. Jebul nilainya 30. Gitu. Saya pernah melihat ada teman mau menyelesaikan soal ujian. Itu saya ndelok ngono. Walah saya grogi, Bu. Bener saya grogi. Ya Allah, kono akeh temen jawabane. Tari itu, Bu. Banyak sekali. Double folio itu bisa penuh tulisannya api Apple. Sementara saya nggak ada setengah folio. Wes tulisannya elek, jawabane sak kena itu. Saya bilang, waduh, nyengere munggah ya. Bahasan diumumkan, bu guru yang umumkan, dibacakan. Ternyata teman saya mendapatkan nilai 45. Saya yang hanya setengah folio ternyata mendapatkan nilai 2,2. Ya lu elek. Gitu. Jebol padha elek. Loh. Artinya Ibu, jangan terlalu yakin salat kita diterima Allah. Jangan terlalu yakin. Loh, jangan panjenengan kemudian panik. Lah yo prigaya padahal enggak Ibu. Jangan salah. Yang dihitung oleh Allah adalah akhirnya. Oke. Saya semuanya akan mengatakan kita enggak peduli. Dari semenjak kita balik dulu, semenjak panjenengan menstruasi pertama, semenjak Pak Fuad mimpi pertama, mimpi basah namanya. Nek laki-laki mimpi basah Ibu. Nek wanita paling gampang menstruasi. Saya dulu didedes-dedes oleh ibu saya, dia mimpi urung.
Mimpi Gus Ibu, sing mimpi dhek teles atoke ngompol. Ya wudu. Mimpi basah. Saya enggak mudeng itu. Namun memang kemudian setelah itu adalah pelajaran. Suatu ketika saya yang laporan, Bu, mambeng nyong mimpi. Sumpah Bu, nyong orang ngompol. Ning kathake nyong terus ning ora kabeh ming sebagian. Lah kuwe sing dimaksud ibu winginane takon. Gitu. Ya, Bu. Yo, panjenengan dari semenjak balik mukallaf, mumayyiz, balik, mukallaf, mumayyiz, istilah sing meh padha wae. Gitu. Sampai sekarang. Nggih. Oke lah. Anggap semua sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, perbuatan baik kita tidak ada yang diterima oleh Allah. Kemudian kita menyadari diri dan kemudian mulai hari ini kita mulai berhitung ulang, Ibu. Setelah panjenengan kacau, panjenengan ngitung apa-apa kacau dibaleni enggak? Gitu. Panjenengan umpamane ngitung apa, Bu? Nggih. Ngitung jajan misalnya atau ngitung panjenengan kekahan kan? Nggih, panjenengan kekahan. Apa namanya? Dusnya sudah ditumpuk-tumpuk gitu. Sudah dihitung 1, 2, 3. Kemudian panjenengan tanya, "Bu, anune nang ndi, Bu?" Nang ndor meja. Alah mau piro ke lah. Baleni to? Iya. Kita juga begitu, Ibu. Bisa jadi di antara kita kacau. Yang selama ini yakin nek salat mbuh madhep Gusti Allah apa ora to kae. Yakin yang belum kerbat ngalamun. Saya itu nek pengajian yang itu bersama dan ibu-ibu itu yang jane ikhlas ora to ya. Wong kadang-kadangnya ya perkara ora kepenak tok le mangkat tok. Kadang-kadang yang niate ini dan lain sebagainya. Sudah semuanya dianggap tidak ada. Ya. Dan kemudian kita memulai. Nanti mulai asar, Ibu. Salatlah yang benar. Wudu diperbaiki, Ibu. Nggih. Perjalanan dari asar, dari sekarang sampai asar. Diusahakan, Ibu. Ojo ngantek lenir sengit karo wong. Ojo ngantek kelingan salai wong. Gitu. Yang dieling-eling kesalahan diri sendiri sajalah. Enggak usah ngeling-eling kesalahan suami. Ngeling-eling kesalahan diri. Enggak usah ngeling-ngeling kesalahan anak. Ngeling-ngeling kesalahan kita terhadap anak. Jangan suka ngeling-ngeling berapa jumlah sedekah kita. Yang dieling-eling adalah sedekah-sedekah sing ora ikhlas itu loh. Sedekah sing ora kepenak itu loh. Sedekah sing jane mergane wong kabeh padha sedekah nek nyong ora sedekah nyong ndak darani apa dan sebagainya. Itu yang kita ingat-ingat. Jadikan diri kita adalah orang yang selama ini belum punya andil apapun di hadapan Allah. Dan kemudian kita memulai dari baru. Ngitung anyar meneh 1, 2, 3, 4, 5, 6 muga-muga ora ana sing ganggu kan gitu. Iya. Nah, Ibu-ibu, maka syawaid yang ketiga tadi murka, marah ya. Marah itu yang kemarin dulu pernah kita sampaikan, Masya Allah banyak sekali kelemahannya orang marah. Ada di antara panjenengan yang pemarah. Tapi ada di antara panjenengan yang menghadapi orang yang pemarah. Kan begitu? Ada di antara panjenengan yang jebul pemarah. Dolim gitu. Dan ada di antara panjenengan mungkin yang selama ini bola-balik ngadepi wong sing nesu. Biasanya nyesawu yang suaminya masih sehat. Yang suaminya masih segar bugar. Panjenengan masih segar bugar, dua kemungkinan. Panjenengan yang dolim atau panjenengan yang didolimi. Demi Allah, saya lebih suka didolimi daripada mendolimi. Kan begitu?
Setiap kali, yang sewu ibu, bukan apa-apa ini kejadian. Ada seorang istri, setiap hari yang namanya suami itu, masya Allah, bahasa kasarane sombong pol, apa-apa tundat, nak ngopo-ngopo, sak kenyoh-kenyoh dan sebagainya. Ada. Saya nggak tahu suami panjenengan, yeah. Yang masih ada ya. Yang masih ada orang sak ditung butuh rahman wis sedo. Ya. Maka sesungguhnya setiap kali panjenengan didolimi dan panjenengan mengatakan istighfar astagfirullahaladzim, maka dosa itu diberet hilang. Nikmatnya orang adalah yang didolimi dan sabar beristighfar kepada Allah. Yang perlu disadarkan oleh diri kita, apakah kita mendolimi orang? Gitu. Bagaimana saya mendolimi? Dengan panjenengan marah. Orang itu kalau marah ngomongnya salah. Orang itu kalau marah bisa muncul sombongnya bukan main. Itu yang marah. Nek dong pas orang marah apian, wong jan apiane po. Ning nek wis nesu, lho, sungute metu kabeh. Dan itu sangat riskan untuk iman dan amal ibadah kita semua, sebab orang yang marah adalah orang yang punya potensi ngundat. Dan apabila ngundat, maka semua perbuatan baik yang diundat itu akan hilang. Maka ibu adalah seringkali menjadi orang yang paling rugi apabila suka marah. Ketika ibu kurang apa? Api karo bocah. Oh, segala-galanya ibu. Yeah. Bahkan sampai diibaratkan bagaikan mata gimana bu? Kasih ibu. Terus itu enak gue nyanyi wong liar-liar itu enak itu. Gitu. Yang terus menyinari tanpa mengharap kembali, itu harus menjadi mentalitas ibu. Tetapi ibu ini akan goyang dan tersungkur apabila marah. Marah semuanya bisa rusak. Ketika seorang anak menghadapi ibu marah, ibu sering mengatakan, ibu kayak kurang opo korde. Tukokno sepeda motor, tukokno komputer, tukokno, kok ngono. Maka pahala membeli sepeda motor hilang, pahala membelikan komputer hilang. Berapa puluh juta itu? Kurang opo deh, tak didik kawe cilik biyen kelingan. Biyen dong cilik kerep loro dada. Itu siapa yang bisa mengucapkan itu? Satu orang tok di dunia ini. Siapa? Orang yang marah. Maka ibu-ibu kendalikan kata-kata kita dalam kondisi marah. Yang keempat adalah riya. Ibu, riya. Nah, orang yang riya ini ibu-ibu, orang yang riya ini bisa menghancurkan semuanya. Ada enggak orang yang sholatnya riya? Ada enggak ibu yang berbuat baik kepada suami jebul hanya riya? Nah, apa itu riya? Nanti dulu. Riya adalah perbuatan baik yang tidak dihaturkan kepada Allah tetapi didorong oleh manusia yang lain. Itu namanya riya. Gitu. Contohnya orang mangkat ngaji, jane wis wegah banget ning dampiri. Nek ora melu mangkat nyong ora kepenak riya. Riya itu banyak. Riya jangan disebut pamer. Riya adalah apa yang tidak diniatkan kepada Allah tetapi niatnya adalah karena manusia. Itu namanya riya. Nah, jiwa-jiwa dari sifat munafik. Itu namanya riya. Makanya ibu-ibu monggo dikoreksi lagi.
Selama ini panjenengan tidak suka riya, panjenengan bisa jawab, nggak bisa di lesan ini nggak bisa jawab. Lesan ini nggak bisa jawab Ibu. Kalau jawab salah. Ibu, apakah panjenengan sering riya? Bisa jadi panjenengan jawab, tidak, kan gitu tuh. Ibu, apakah panjenengan pengajian kali ini riya? Nggak ada yang berani jawab. Orang yang riya gitu. Gitu. Apakah selama ini perbuatan-perbuatan baik panjenengan adalah merupakan amal soleh panjenengan atau riya karena kepada manusia? Kita nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah hati kita. Dan kemudian ketika kita koreksi, bisa jadi kita kecelek, astagfirullahaladzim. Maka kemudian kita mulai hitungan awal. Dan inilah yang dinamakan bertaubat. Orang banyak memahami yang namanya taubat itu apabila dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Nyong saiki wis tobat apa? Saiki nyong wis ora minuman keras, sumpah ora tau minuman keras nyong. Tobat. Saiki nyong wis sembayang, saiki nyong tobat. Saiki nyong saiki wis karo bojone nyong wis ora tau nyong gawe salah, tobat. Apakah itu tobat? Iya. Namun tobat yang sedang kita bahas adalah tobat yang paling panjang. Karena setiap orang punya kesempatan dan perintah mendapatkan perintah dinamakan perintah bertaubat. Gitu. Bentuk-bentuk realnya adalah dari mengoreksi diri dari keliru, salah, tidak mudeng dan lain sebagainya. Makanya Al-Qur'an ayat 17 surat An-Nisa itu Allah mengatakan innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna sayyi'at bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan keliru dan salah. Riya salah enggak? Salah, tobat. Gitu. Suka marah salah enggak? Salah, tobat. Maka kesadaran yang semacam ini kita larikan kepada surat 62 ayat berapa ya itu ya? Nanti dicarilah. Saya hafal ayatnya. Saya hafal bunyinya. Ayat berapa? Suratnya surat 62 jelas. Yaitu surat Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Kalau kamu sudah menunaikan sholat, kalau kamu sudah menunaikan perintah Allah langsung dari Allah kepada kita, apa itu? Sholat. Apa itu? Syam Ramadan. Apa itu? Ibadah-ibadah mahdah. Fantashiru fil ard. Maka kemudian kamu menyebar di seluruh permukaan bumi, silakan. Artinya terserah kamu mau berbuat apa. Arab ngasai yo mrono. Arab masak silahkan, berdagang, ngajar di sekolah, resik-resik halaman, bongkari pot nanduri, dan lain sebagainya, silahkan. Ning semua itu dilakukan dalam rangka wabtaghu min fadlillah. Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya pada saya, Baris, sholat duha itu waktunya plus minusnya 1/4 jam, Baris. Kira-kira gitu? Sholat duha kurang lebih antara 5 sampai 1/4 jam. Lah nek masak dari jam berapa sampai jam berapa Ibu panjenengan masak? Panjenengan blonjonya jam paling tidak mungkin gitu ya,
jam 8:30 mangkat blonjo, jam 9:30 tekan ngomah, jam 9:30, 10 kurang seperempat panjenengan mulai masak, jam 11:30 panjenengan selesai. Misalnya ini hanya misal, beda-beda kan. 8:30, ya, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, berapa jam? 3 jam. Full tuh. Pertanyaan tadi, Pak, sholat duha yang 1/4 jam dengan dengan masak yang kurang lebih 3 jam, sama-sama ikhlasnya kepada Allah, sama-sama mencari ridho ya. Lebih besar mana pahalanya? Gitu? Maka jawabannya adalah inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Maka akan besar masak, tapi dengan syarat dia sholat duha. Iya, saya mau kecolongan. Nanti panjenengan dijawab lebih besar masak karena rekoso masak timbang sholat duha. Oh, nek ngono nyong tak ndangker masak wae lah ora usah sholat. Tidak, jawabannya yang benar adalah lebih besar pahala masak selama dia sholat duha. Nek tidak sholat duha, maka panjenengan sudah mementingkan dunia, mementingkan urusan dunia dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mencintai Allah menggunakan salat duha. Setelah itu panjenengan mencintai keluarga karena Allah dengan memasak, dapat dua-duanya. Kemarin ada pertanyaan lagi, Ibu. Mirip-mirip ini pertanyaannya, Pak. Saya, kata beliau, insyaallah istiqomah. Kalau pagi saya membaca Al-Quran 1 juz. Malam saya juga 1 juz. Pada suatu hari saya punya pekerjaan. Yang pekerjaan ini tidak bisa saya tinggal. Dan pekerjaan itu menuntut waktu kurang lebih 4 hari berturut-turut. Dan jujur, selama 4 hari saya tidak pernah membaca Al-Quran. Karena tidak mungkin, waktunya tidak cukup untuk membaca Al-Quran karena pekerjaan itu. Pertanyaannya, apakah saya mendapatkan pahala membaca Al-Quran atau saya dapat pahala pekerjaan itu? Saya jawab, panjenengan mendapatkan pahala dua-duanya. Tapi dengan syarat panjenengan sudah setiap hari membaca Al-Quran dengan cara itu. Pagi 1 juz, malam 1 juz. Atau turunkan, jangan 1 juz, bahan kakean. Pagi 40 ayat, bengi 40 ayat. Pagi 40, bengi 40. Terus. Setelah berbulan-bulan panjenengan mendapat pekerjaan yang tidak memungkinkan panjenengan membaca Al-Quran selama 44 hari 4 malam, maka panjenengan mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang tidak terbaca 4 hari itu dan mendapatkan pahala dari pekerjaan yang 4 hari itu dengan syarat perbuatan pekerjaan itu diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Syaratnya apa? Istiqomah. Makanya kan saya berkali saya matur, Bu. Panjenengan nek nglakoni perbuatan apik itu jangan sampai melencat. Yang rutin, yang istiqomah. Gitu. Sebab kalau sudah rutin istiqomah, pas orang iso nglakoni mendapat pahala yang sama. Ini yang masih muda-muda. Ini yang masih muda-muda siapa aja sini? Ya, artinya yang masih muda-muda itu yang masih menstruasi. Yang anak yang wis ora menstruasi itu berarti tua. Iya, yang masih menstruasi berarti masih muda. Ukurannya piantun putri itu gampang banget kok. Iya. Gitu.
Nek wong lanang kan angger rambute durung ireng berarti sing nom gitu ya. Ya kan sama si putih berarti sing nom. Ye. Maka ibu-ibu panjenengan ketika melakukan perbuatan rutin istiqomah terus menstruasi 1 minggu katakan atau 5 hari katakan, maka panjenengan tetap mendapatkan pahala yang sama. Dapat pahalanya tahajud nek rutin tahajud. Dapat pahala sholat 5 kali nek rutin sholat 5 kali. Dengan kualitasnya yang sama. Sholat tahajud biar karo liar-liar, ya dapat pahala sholat tahajud sing liar-liar. Ya sama. Sholat 5 kali biar seneng ngalamun, ya selama menstruasi dapat pahala sholat 5 kali. Ning sholat 5 kali sing istiqomah ngalamun itu loh. Jangan enggak salah itu. Makanya kemudian apa yang harus dilakukan? Way out-nya, jalan keluarnya enggak ada. Kecuali kita taat pada Allah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu sekalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nek ngopo-ngopo ki sing tenanan. Oh. Ye, salat haqqa tuqatih. Maca Quran haqqa tuqatih artinya tenanan. Enggak maca Quran gladrah sing penting nyuara, tidak. Berzikir sungguh-sungguh. Itu. Nah, semuanya haqqa tuqatih dan haqqa tuqatih termasuk masa. Hati-hati berbicara dengan suami karena suami penentu kita tentang neraka dan surga. Pada anak-anak, hati-hati. Kalau kita dilarang mempunyai serik, dengki, benci terhadap tetangga dan teman dan saudara-saudara, apalagi mempunyai serik, dengki, benci terhadap suami, anak-anak, mertua. Ini kebanyakan disebut mertua sama senggerang gitu. Ya. Jadi kalau begitu hati-hati. Nah, bagaimana untuk menghindarkan ini? Untuk menghindarkan ini yaitu kita hindarkan riya. Kalau riya sudah hilang maka ikhlas muncul. Bagaimana membangkitkan ikhlas kita pada Allah? Banyaklah berzikir kepada Allah. Bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu bisa berzikir pada Allah? Banyaklah membaca Al-Quran. Loh, kalau Al-Quran itu yang dibaca itu apa sih? Itu kan zikrullah semua itu. Yeah. Dan kemudian setelah membaca Al-Quran, kita berdiri bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau gawe tempe kemul bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi soalnya Ibu. Ya, habis membaca Al-Quran, gawe gorengan biasanya wong Wonosobo kan gitu. Ono tempe yang tak gawe tempe kemul bismillah. Ya Allah, berkahilah hamba. Kenapa kok demikian? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah menunaikan kewajibanmu yang langsung dari Allah, nyebar kamu. Arep tempe kemul merono, arep ngepel merono, arep nyapu merono, arep mangkat nyabet gawe merono, arep dagang, arep pegawai negeri, dan lain sebagainya. Fantashiru fil ard. Nanging semuanya itu dalam rangka wabtaghu min fadlillah. Mencari ridha Allah. Kemudian wadhkurullaha katsiran. Ingat terus kepada Allah. La'allakum tuflihun. Maka kamu pasti berbahagia. Kapan bahagianya? Dunia dan akhirat. Itu Ibu. Nah, makanya ada satu pemio Ibu. Ibu, kalau panjenengan menanam padi, meskipun belum pernah ya, ngembayang ketok iso ya, panjenengan menanam padi, kira-kira tumbuh rumput nggak? Tumbuh rumput nggak? Lah nek panjenengan nanam rumput, tumbuh padi nggak? Nggak kan? Oke, ini permisalan pas banget yuk. Yuk, kita kejar akhirat, maka dunia kita dapatkan.
Panjenengan mengejar dunia, demi Allah akhirat tidak kita dapatkan. Kalau panjenengan terus menanam padi, saya sowan ke sana ngopo silaturahim mencari ridha Allah. Saya membelikan saya masak, saya akan masak tempe dan tahu tak kocai tak santan. Namanya apa, Bu? Wis koyo ngono kuwi. Nggih. Kemudian saya sebenarnya tahu 5, tempe 5 tak potong-potong cukup. Ning ini sengaja saya akan membuat 15. Tahu 15, tempe 15 sing kudune santen ismene tak 2 kali 3 kali lipatkan banyak airnya, dan kemudian setelah itu ini untuk keluarga saya, yang ini bismillahirrahmanirrahim, ini untuk tenaga, ya Allah berkahilah hamba. Ibu, ini adalah dalam rangka kita itu tadi wabtaghi min fadlillah, mencari ridha Allah. Wadhkurullaha katsira, setiap langkah kita ingatannya adalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, maka panjenengan sedang menanam padi. Gitu. Di sedekah ke sana ada wong nyuwun bismillah ya Allah. Jangan kemudian panjenengan setiap kali ada wong nyuwun iya. Tidak, wadhkurullaha katsira. Ya. Nah, itu sama dengan kita menanam padi. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan kaitannya dengan Allah. Tanam padi itu namanya. Nanti akan tumbuh rumput, Ibu. Apa itu rumputnya? Rumput dalam perumpamaan ini adalah dunia, Ibu. Kita masih dapat dunianya. Dapat rumputnya. Gitu. Namun apabila kita menanam urusan donya, riak terus itu tadi, urusan manungsanya ora penakne, ora ngono tanggane nyong ngono, tanggane nyong, sedulure nyong mau kalah, adine nyong wis anake tak disekolahke nang pesantren kok nyong kudu kok ngambene anake adine nyong pinter-pinter nyong anake kudu pinter. Urusannya perbandingan menungso terus, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita urusanin donya meskipun utus seakan-akan akhirat, ya intuin donya, akhirat kita tidak mendapat. Kenapa? Karena kita menanamnya rumput, Ibu. Rumput bisa nggak ditanam? Bisa. Subur nggak? Pol suburnya. Tumbuh padi nggak? Sama sekali tidak. Gitu. Makanya semoga kepada kita semuanya memaknai dari kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat nomor 28. Ayatnya 77 itu yang Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Yang kamu kejar adalah akhirat. Donyone entuk. Kata-kata donya entuk Allah menggunakan bahasa wala tansa nasibaka minad dunya, nanging kamu jangan lupa urusan donyamu. Bagaimana caranya? Kejar terus akhirat dalam segala hal. Dagang niat ikhlas kepada Allah, moh ngapusi, moh kong kalingkong dengan orang-orang yang nipu, namanya kerja dan lain sebagainya, dilakukan semuanya adalah mencari ridha Allah. Yang ditanam orang macam ini namanya orang sedang menanam padi. Rumputnya mesti tumbuh, dunia kita dapatkan, dan akhirat menjadi kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ibu, selamat berjuang, Ibu. Saya juga sedang berjuang, Ibu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita merenung, kadang-kadang kita meneteskan air mata. Karena kita banyak keliru dan salah, kita banyak ngambang. Kita banyak melakukan hal-hal yang sekedar asal melakukan. Kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang sekedar orang lain sudah menilai kita, maka cukuplah buat kita. Padahal yang menilai kita bukan manusia. Apalah arti penilaian manusia?
Namun yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mencari nilai di hadapan Allah, dan itu akan menjadi bekal kita sampai di akhirat. Kelak dalam kondisi kita mendapati nikmat yang penuh dengan kebahagiaan. Demikian Ibu-ibu pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya, ridho kepada diri dan kesehatan kita, ridho kepada keluarga kita, ridho kepada seluruh masyarakat di sekitar kita, dan kita mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ada salah, ada keliru ataupun apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.